Bagaimana jadinya jika seorang Khabib Nurmagomedov atau Conor McGregor yang dikenal sebagai atlet MMA profesional, ternyata mereka mempunyai bakat terpendam, yaitu dapat melakukan pengusiran setan. Dan inilah yang terjadi pada film berjudul The Divine Fury. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan kisah seorang atlet muda MMA yang ternyata dirinya mempunyai kemampuan supranatural, yaitu dapat bertarung melawan iblis, atau lebih tepatnya bisa melakukan pengusiran setan kepada iblis-iblis, The Demit, bahkan jurik jarian se-Korea Selatan. Seperti apa cerita selengkapnya? Gak suka basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Hayu, meluncur! Kisah akan berfokus kepada seorang anak bernama Yongho. Dia tinggal bersama ayahnya di kontrakan Cekokom. Diketahui pula jika ibu dari Yongho telah meninggal saat melahirkannya dulu. Layaknya keluarga pada umumnya, Yongho dan sang ayah menjalani kehidupan dengan sangat bahagia walaupun tanpa sosok sang ibu. 그래서 우리가 지치지 않을 수도 있어. 어려운 거 했어. 엄마는 Hingga pada suatu malam, si ayah yang bernama Park ini akan bergegas untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang polisi dan meninggalkan Yongho sendirian di apartemen. Saat bertugas di suatu jalan, ketika Park menilang seorang pengendara karena menjalankan mobil dengan sangat arogan. Akan tetapi ekspresi si pengendara ini terlihat aneh dan tak menghiraukan peringatan dari Park. Dan si pengendara ini terlihat menggunakan cincin ornamen gagak di jarinya. Apakah beliau merupakan fans berat Itachi Uchiha? Entahlah, hanya Lee Min Ho yang tahu. Hingga kejadian tak diinginkan pun menimpa Park, di mana si pengendara ini dengan baragajulnya menggeberkan mobilnya dengan sangat cepat, membuat Park terseret sangat jauh hingga Park pun tak dapat bertahan lagi dan membuatnya terpental sampai tak sadarkan diri. Kejadian tersebut tentunya membuat Yongho sangat terpukul, sebab hanya sang ayahlah satu-satunya orang yang peduli padanya. Yongho pun kemudian mendatangi gereja untuk berdoa agar sang ayah bisa kembali tersadar. Tak lama seorang pastor datang lalu mengatakan bahwa Tuhan akan mendengarkan orang yang tulus dalam berdoa. Namun sepertinya Tuhan berkehendak lain, di mana Park ayahnya tidak sadarkan diri untuk selama-lamanya alias telah meninggal dunia, membuat Yongho semakin merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan ketika Yongho tertidur, dia sempat bermimpi jika ayahnya mendatanginya untuk berpamitan, serta sang ayah juga memberikan wejangan kepada Yongho agar menjadi pribadi yang baik, suka menolong sesama, melindungi orang-orang yang lemah, dan jangan menjadi orang sombong. Yang intinya, si ayah meminta Yongho untuk menjadi anak yang soleh dan berguna bagi orang lain. Keesokan harinya saat pemakaman sang ayah selesai, Yongho masih tidak percaya harus kehilangan sang ayah begitu cepat. Dan kejadian itu pula lah yang membuat Yongho menjadi orang yang tidak mempercayai adanya keberadaan Tuhan. Diperlihatkan dengan Yongho yang mengusir pastor yang dia temui di gereja sebelumnya karena merasa telah dibohongi oleh perkataan sang pastor. Singkat waktu 20 tahun telah berlalu, terlihat Yongho kini telah tumbuh dewasa menjadi seorang atlet MMA profesional, di mana kali ini Yongho akan bertanding melawan bule bernama John. Hingga suatu ketika Yongho melihat tato salib pada punggung si John, membuat Yongho seketika langsung naik pitam bersamaan dengan terdengarnya bisikan-bisikan roh jahat yang pasuliwer di telinga dan kepala Yongho, yang menyuruhnya untuk menghabisi lawannya tersebut tanpa ampun. Dan Yongho pun akhirnya bertarung dengan sangat keedanan dan kesetanan layaknya orang yang dirasuki oleh roh jahat. Setelah itu Yongho kembali bermimpi didatangi oleh ayahnya. Dan lagi-lagi amarahnya muncul tatkala melihat patung salib. Akan tetapi saat Yongho mencoba melemparkan salib itu, di luar Nurul, salib tersebut justru menempel pada tangannya lalu terbakar. Bersamaan dengan itu, sesosok roh jahat keluar meninggalkan tubuh Yongho. Walaupun itu hanya mimpi, namun kejadian tersebut sangat terasa nyata bagi Yongho, bahkan meninggalkan bekas luka di tangannya. Tetapi sang dokter mengatakan jika luka itu hanya luka biasa dan dapat disembuhkan oleh salep otot geliga.
Malam harinya ketika Yongho lelap tertidur, dirinya didatangi oleh roh jahat yang mencoba masuk ke dalam tubuh Yongho. Akan tetapi roh jahat itu tiba-tiba kabur tatkala melihat bekas luka di tangan Yongho. Dan setelah itu, bekas luka di tangan Yongho mengeluarkan banyak sekali darah. Kejadian tersebut bahkan terjadi terus-menerus pada malam-malam berikutnya. Dan lebih parah lagi, roh jahat yang mencoba masuk ke dalam tubuh Yongho semakin bertambah alias ngajak-ngajak circle. Walaupun sudah berulang kali memeriksakannya kepada dokter, akan tetapi Yongho tidak kunjung mendapat solusi yang tepat dengan peristiwa yang ia alami. Hingga Yongho akhirnya memutuskan untuk mendatangi seorang cenayang. Dan cenayang ini bernama Hyungjo, di mana Hyungjo melihat begitu banyak sekali roh jahat di sekeliling Yongho. Namun selain melihat roh jahat, dia juga melihat sebuah cahaya yang ternyata cahaya tersebut berasal dari cincin milik ayah Yongho. Sebab semasa hidupnya, ayah Yongho adalah pribadi yang baik dan sangat religius, sehingga energi positif melekat pada cincin tersebut. Lalu yang kedua, cahaya itu muncul dari luka di tangan kanan Yongho. Lalu Hyungjo berkata jika itu merupakan sebuah berkat. 땡그란 건 뭐냐? 살았어. 누가 보였냐? Scene kemudian berpindah ke sebuah gereja yang sedang direnovasi. Di sana terlihat ada dua orang pastor yang tengah melakukan eksorsisme alias pengusiran setan. Mereka bernama Pak Ana dan Pak Choi. Mereka terlihat sangat kesulitan saat melakukan pengusiran setan sebab roh jahat ini mungkin gabungan aliansi antara Falak, Genderwo, Kunti, dan setan-setan di seluruh universe. Sehingga keadaan semakin memburuk saat pastor muda Choi menyerah dan lari dari sana. Membuat Pak An harus Baiwan melawan iblis tersebut. Beruntung Yongho datang membantu Pastor Ana. Dengan pengalamannya sebagai atlet MMA profesional, Yongho mampu menumbangkan roh jahat itu dengan sangat mudah. Dan yang mengejutkannya adalah ketika Yongho tak sengaja menyentuh pria itu dengan tangan kanannya, muncullah kobaran api yang membakar wajah pria tersebut. Dan ternyata bekas luka pada tangan Yongho memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Serta alasan Yongho bisa sampai ke tempat ini karena mendapatkan arahan dari si teteh cenayang tadi. Yongho kemudian menceritakan semua kejadian supranatural yang dia alami sebelumnya kepada Bapak An. Dan Pak An membenarkan semua perkataan Yongho, serta mengatakan bahwa bekas luka tersebut adalah berkat yang diibaratkan seperti tangan Yesus yang berlubang karena telah tertancap paku saat disalib. Setelah itu, Bapak An kemudian mendatangi kamar Yongho untuk memberikan doa dan meninggalkan kalung salib di sana sebagai suatu perlindungan, sehingga membuat Yongho bisa tertidur dengan pulas tanpa gangguan roh jahat. Akan tetapi pagi harinya Yongho menyadari kalung salib itu. Yongho yang notabene masih tidak mempercayai keberadaan Tuhan, dirinya kemudian memutuskan untuk mencari Pak An untuk mengembalikan kalung salib tersebut. Di sana Yongho juga mendapatkan info bahwa Pak An akan ditugaskan oleh uskup untuk melakukan pengusiran setan di Seoul. Di tempat berbeda terlihat Bapak An yang sedang menelepon uskup dari Vatikan. Dalam pembicaraan tersebut, diketahui jika Bapak An sedang memburu ketua sekte ilmu hitam yang dia yakini pemimpin dari sekte itu berada di Seoul. Scene kemudian beralih kepada seorang pria bernama Jisin yang ternyata dialah pemimpin dari sekte ilmu hitam yang bermarkas di sebuah klub malam. Serta dirinya juga terlihat memakai cincin gagak yang kemungkinan besar Jisin ini adalah orang yang dulu telah menewaskan ayah Yongho. Namun proses penuaannya terhambat, bukan karena skincarean rutin, tetapi karena ilmu hitam yang dia miliki. Jisin ini juga kerap melakukan ritual yang merepotkan para pastor. Dan salah satunya adalah kasus yang tadi ditangani oleh Bapak An. Di sisi lain, Yongho kembali mendapat gangguan-gangguan jahat setelah dia menyingkirkan kalung salib tadi. Oleh karena itu, Yongho memutuskan untuk menemui Bapak An. Di sana Yongho sangat terkejut saat melihat begitu banyak sekali bekas luka pada tubuh Bapak An yang menandakan jika Bapak An ini sudah sangat berpengalaman menghadapi roh-roh jahat dari tingkat epik sampai mitik.
Kemudian si Bapak An kembali memberikan kalung itu kepada Yongho. Akan tetapi di sini Yongho masih kekeh jika dirinya tidak mempercayai Tuhan, sebab kekecewaan Yongho kepada Tuhan di masa lalu saat ayahnya meninggal. Namun Pak An kemudian mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah berada di posisi yang sama dengan Yongho, di mana Pak An telah kehilangan orang yang sangat dekat dengannya, yaitu orang yang pernah mengajarkannya eksorsisme kepadanya. Mendengar itu Yongho langsung termenung sebab merasa ternyata bukan cuma dirinya yang menderita. Setelah itu Yongho kemudian mengantarkan Bapak An untuk melakukan pengusiran setan. 성당에서 뛰쳐나간 이 신부님은 혼자 자살행위예요. 다 주님의 Hingga sekilas dia melihat Bapak An sama seperti dirinya melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Membuat Yongho terketuk hatinya dan memutuskan untuk menemani Bapak An melakukan pengusiran setan. Pasien kali ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan bahwa putrinya kerap bertingkah laku seperti setan keder. Setibanya di kamar, putri dari si ibu yang bernama Sojin ini awalnya tak menunjukkan gejala yang aneh saat ditempelkan salib dan dibacakan doa. Minyak suci, seketika langsung terjadilah sebuah reaksi dan terjadilah pertarungan di antara mereka. 어쩜 우리를 속이려. 영우야, 분노하는 Hingga akhirnya Sojin berhasil dinetralkan dari belenggu roh jahat yang merasukinya. Setelah Sojin mulai sadar, Bapak An mulai mengorek-ngorek informasi siapakah orang yang telah melakukan semua ini kepada Sojin. Kan tetapi Sojin sepertinya masih tidak mengingat semuanya, dan justru sang ibulah yang memberikan informasi bahwa Sojin kerap mabuk-mabukan pada malam hari bersama seorang pria. Hingga tak habis pikir, tiba-tiba mata Sojin mengeluarkan darah dan merasakan rasa sakit yang amat sangat. Dan ternyata itu adalah perbuatan bebenguk Jisin yang menyantet Sojin. Beruntung Bapak An berhasil melawan santet itu dan membebaskan Sojin dari belenggu ilmu hitam. 인복과 또 하비스테우스 사바 신입사한테 꿈을 Setelah kejadian itu, hubungan antara Yongho dan Bapak An semakin dekat, layaknya bapak dan anak. Di tempat berbeda, Jisin kembali melakukan ritual untuk mencari tahu siapa orang yang mengganggu aksinya selama ini. Dan tentunya itu tertuju kepada Bapak An dan Yongho, di mana kali ini bebenguk Jisin menjalankan rencananya, yaitu mendatangi sebuah panti asuhan yang di sana terdapat seorang bocah yang kerap menjadi bahan gunjingan teman-temannya. Jisin lalu datang dengan menjamar sebagai seorang pastor dan memberikan secerca harapan kepada si bocah. Tetapi bukan harapan baik, melainkan Jisin menuntun si bocah untuk membacakan mantra sesat yang membuat si bocah kerasukan roh jahat. Selain itu, Jisin dengan santunya pergi menemui Yongho sembari berkata jika dirinya adalah Pastor Choi yang pernah Yongho lihat di depan gereja. Jisin juga memberitahu kepada Yongho untuk tidak mempercayai Bapak An sebab dia adalah seorang penipu yang menyesatkan. Mendengar itu, Yongho tidak langsung percaya dengan perkataan Jisin. Bahkan Yongho meragukan apakah pastor yang berada di depannya ini adalah asli Pastor Choi atau bukan. Di panti asuhan, si bocah yang kerasukan mulai mengamuk tidak karuan. Bahkan teteh-teteh biarawati pun tak sanggup menghadapinya. Oleh karena itu, akhirnya Pak An kembali dipanggil untuk melakukan pengusiran setan terhadap si bocah. Pak An juga tak lupa mengajak Yongho. Akan tetapi Yongho yang masih terpengaruh oleh Jisin masih ragu untuk kembali mengikuti ajakan dari Bapak An. Dan justru Yongho memutuskan untuk kembali ke dunia lamanya sebagai atlet MMA untuk Tekken kontak dengan bayaran yang besar. Namun saat Yongho melihat tanda salib di salah satu gelang pelayan, hatinya kembali terketuk dan memutuskan untuk kembali menyusul Bapak An. Sementara itu, terlihat Bapak An sangat kewalahan bahkan ripuh menghadapi tanginasnya roh jahat yang merasuki si bocah. Beruntung Yongho telah tiba di sana dan mengalahkan roh jahat tersebut dengan sangat easy. Dan aksi Yongho itu menuai banyak pujian dari anak-anak di panti asuhan. 근데 오늘 종업원이 제 아가 주님 더 믿는 내가 주님의 뜻을 불같아도 부전자전이죠.
Tetapi si bebenguk Jishin tidak tinggal diam mengetahui aksinya yang gagal. Dimana kali ini Jishin merasuki seekor anjing yang kemudian dia langsung membunuh si bocah tadi. Hingga kabar itu sampai kepada Bapak An dan Yongho. Mereka berdua pun bergegas ke rumah sakit untuk mendoakan mayat si bocah. Namun di sana terdapat suatu kejanggalan tatkala Yongho melihat bebenguk Jishin dengan ekspresi datar lalu pergi dari sana. Yongho pun terpancing dan segera mengejar Jishin. Kan tetapi tiba-tiba mayat si bocah kembali bangkit, yang mana ternyata itu adalah tipu daya syaiton Jishin. Jishin pun kemudian berniat membunuh Pak An. Tak lama Yongho datang kembali, kan tetapi Jishin mengancam Yongho untuk mengucapkan mantra sesat yang bisa membuat Yongho menjadi golongan syaiton. Dan dengan hal itu maka Bapak An akan dibebaskan. Namun Bapak An tidak mengharapkan hal itu terjadi dan lebih memilih mati. Melihat itu, Yongho langsung membawa Pak An ke kediaman Pastor Choi untuk segera diobati. Walaupun kemungkinan besar keselamatan dari Pak An belum bisa dipastikan. Setelah itu Yongho kemudian bergegas untuk kembali menemui Sojin dan menanyakan siapakah pria yang selalu mengajak Sojin mabuk. Sojin kemudian menunjukkan sebuah logo kepala kambing aka Baphomet yang itu merupakan logo klub malam milik Jishin. Singkat cerita, Yongho dengan menggeberkan motornya langsung mendatangi klub malam milik bebenguk Jishin. Dengan skill bertarungnya sebagai atlet MMA sekaligus tangan Tuhan yang dia miliki, Yongho dengan sangat mudah mampu mengalahkan semua krocok-krocok Jishin. Hingga sampailah Yongho di tempat gegedug alias pemimpin dari sekte ilmu hitam, yaitu Jishin. Jishin yang merasa tidak akan mampu menghadapi Yongho, dirinya pun mengorbankan raganya sendiri kepada sang iblis, lalu menyeburkan dirinya ke dalam semur itu dan ya, Jishin pun mendapat kekuatan yang luar biasa dari ritual pengorbanannya itu. Dengan bentuk manusia ikan atau ular apalah itu, Jishin berhasil membuat Yongho kewalahan sampai tak sadarkan diri. Di dalam pingsannya itu, ayah Yongho kembali muncul dan terjadilah momen yang sangat mengharukan serta sang ayah memberikan semangat kepada Yongho. Hingga Yongho pun mendapatkan kekuatan suci yang luar biasa berdemeng dan berhasil mengalahkan pemimpin sekte ilmu hitam yaitu bebenguk Jishin. Dan kabar baiknya, Bapak An berhasil selamat dari sekaratnya. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, misi utama setan adalah merayu manusia hingga akhir hayatnya. Sehingga manusia lalai dari menyembah Tuhannya, menggelincirkan manusia dari kebaikan pada keburukan. Sehingga manusia menjadi sombong akan apa yang dia milikinya. Selain itu, bentuk godaan setan adalah keraguan, kegelisahan, apalagi ketika seorang hamba hendak beribadah. Jadi intinya, kuatkanlah diri Anda dan berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Saya beserta seluruh tim jajaran yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda and see you on the next video.